Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Agus, atau ada beberapa orang yang menonton. Saya ucapkan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya mengenai laporan keuangan PT Air Asia Indonesia Tbk. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah PT Air Asia Tbk. Air Asia Tbk Indonesia atau dalam Bursa Efek Indonesia CMPP didirikan tanggal 25 Juli 1989 dan memulai kegiatan operasi komersial sejak 1989. CMPP beberapa kali melakukan perubahan namanya. Antara lain, yang pertama adalah PT Sentris Multi Persada Pratama pada tanggal 25 Juli 1998, yaitu awal dari perusahaan Air Asia Indonesia ini didirikannya. Yang kedua adalah Sentris Multi Persada Pratama Terbuka Tbk atau terbuka ya, berarti sudah memasuki Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. Yang ketiga adalah Rimau Multi Putra Pratama Tbk pada tahun 2015. Dan yang terakhir adalah Air Asia Indonesia Tbk, yaitu pada tahun 2018. Dengan nama PT Sentris Multi Persada Pratama ini, bisnis awalnya yaitu perusahaan taksi yang pada suatu waktu merupakan salah satu pemain terbesar di bidang ini. Dengan pernah memiliki kurang lebih 3.000 armada dan beroperasi di banyak daerah di Indonesia. Bisnis taksi ini menggunakan merek Kartika, Liberty, Mercury, Ratax, Sri, Medali, Victory, Sentisraya, Centris, dan Solo Central Taxi. Bisnis taksi Sentris dirintis oleh Surherman Ade Yulimar, seorang pengusaha pemilik dealer mobil asal Bandung. Multi Persada Pratama telah menjadi perusahaan publik dengan melepas 20 juta sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan harga penawaran yaitu Rp2.450 per lembar. Kode emiten CMPP ini berasal dari singkatan nama perseroan saat itu. Pada 20 Juni 2014, perusahaan melakukan pelepasan pada usaha taksi. Nama PT Sentris Multi Persada Pratama Tbk resmi diganti menjadi PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk. Hanya 3 tahun setelah berganti bisnis dan kepemilikan, CMPP kembali dijadikan alat backdoors risting oleh perusahaan tertutup lainnya. Sebuah perusahaan penerbangan yaitu Indonesia Air Asia sebelumnya merencanakan akan melakukan penawaran umum. Sebelum merencanakan akan melakukan penawaran umum perdana di bursa saham pada tahun 2016. Rencana ini merupakan ide langsung dari pemilik Air Asia di Malaysia, Tony Fernandez, dan merencanakan sebesar 30% saham maskapai itu akan dilepas ke publik. Rencana IPO sebesar $300 miliar tersebut kemudian tertunda setelah sempat direncanakan pada awal 2016. Rupanya, kemudian rencana IPO tersebut
terverifikasi lewat backdoor listing di CMPP. Dimulai pada Oktober 2017, pihak Rimau Multi Putra Pratama mengumumkan rencana right issue sebesar 3,4 rupiah triliun, di mana hak right issue itu akan dibeli oleh dua pemegang saham pengendalian Indonesia Air Asia, PT Versindo Nusa Perkasa dan Air Asia Investment Ltd. Sementara kepemilikan pemegang saham sebelumnya yaitu PT Rimau Multi Invest Tama dan masyarakat akan berdilusi menjadi di bawah 2%. Selanjutnya sebanyak 2,6 rupiah triliun hasil proses tersebut akan digunakan untuk membeli Indonesia Air Asia dari dua pemilik sebelumnya lewat skema konversi perpetual securities, sedangkan sisanya untuk belanja modal. Perusahaan itu diklaim sebagai upaya memperbaiki kinerja perseorangan di tengah minat masyarakat akan transportasi udara yang meningkat. Nantinya CMPP akan memiliki 57,25% saham di Indonesia Air Asia. Sedangkan bisnis batu baranya akan dilepas. Pasca transaksi yang tuntas pada Desember 2017 tersebut, mulai 21 Desember 2017, nama perusahaan diganti menjadi PT Air Asia Indonesia Tbk. Pada saat yang sama juga dilakukan perubahan bisnis perusahaan manajemen. Secara resmi, CMPP telah menjadi perusahaan induk bagi Indonesia Air Asia sejak 2029 Desember 2017. Berikut adalah kapitalisasi pasar PT Air Asia Indonesia. Bisa kita lihat ini market cap-nya adalah 929,604 B. Berikut adalah ownership dari PT Air Asia Indonesia. Sektor dari PT Air Asia Indonesia Tbk melalui entitas anak PT Indonesia Air Asia atau IAA merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha penerbangan komersial berjadwal. Nah, sekarang kita masuk mengenai perhitungan dari analisa rasionya. Pertama kita hitung rasio lancarnya atau current ratio. Itu pada bisa kita lihat ini rumusnya yaitu total aktiva pasar dibagi dengan total liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2019 dari hasil perhitungan dengan melihat dari laporan keuangan pada tahun 2019, saya mendapati bahwa hasilnya merupakan 0,47. Pada tahun 2020 saya mendapatkan 0,03. Pada tahun 2021 mendapatkan 0,02. Pada tahun 2022 mendapatkan 0,03. Dan pada 2023 saya mendapatkan angka yang sama, yaitu 0,03. Hasil dari menjumlahkan pada tiap tahun ini adalah menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam memiliki aset lancar dan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah inventory turnover. Inventory turnover itu rumusnya yaitu sales atau penjualan dibagi dengan persediaan.
Pada tahun 2019 saya mendapatkan 1,111,8. Pada tahun 2020 saya mendapatkan 25,3. Pada 2021 saya mendapatkan 10,7 ya. Pada tahun 2022 saya mendapatkan 42,3 dan pada tahun 2023 saya mendapatkan 63,77. Hasil analisis saya mengenai perhitungan inventory turnover ini adalah hasil menunjukkan bahwa persediaan perusahaan terjual dan di stok ulang selama setahun. Yang ketiga yaitu perhitungan debt to equity. Rumusnya yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2019 saya mendapatkan 11,9. Pada tahun 2020 saya mendapatkan 3,08. Pada tahun 2021 saya mendapatkan 1,98. Tahun 2022 saya mendapatkan 1,78 dan tahun 2023 saya mendapatkan 1,77. Jadi angka yang terdapat pada laporan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak utang dibandingkan dengan modal atau ekuitasnya. Perusahaan lebih bergantung pada utang untuk mendanai perusahaan. Dan terakhir yaitu return on equity atau ROE. Yaitu labanya yaitu laba bersih atau laba tahun berjalan dan dibagi dengan jumlah ekuitas. Dan ini hasil perhitungannya yaitu pada tahun 2019 saya mendapatkan 0,7, tahun 2020 saya mendapatkan 0,9, pada tahun 2021 saya mendapatkan 0,4, tahun 2022 saya mendapatkan 0,2, dan tahun 2023 saya mendapatkan 0,1. Dan angka yang saya didapat ini menunjukkan bahwa hasil laba tahun berjalan ya, dan total ekuitasnya yang dimiliki oleh pemegang saham yaitu pada tahun 2019 yaitu 7%, pada tahun 2020 9%, 2023 4%, 2024 2%, dan 2023 1%. Sekarang yang kita akan cari yaitu menghitung saham hari ini ya, yaitu menggunakan rumus Gordon Growth Model. Sebelum kita masuk ke Gordon Growth Model, kita akan menghitung dividen per share atau DPS. Dividen per share cara perhitungannya yaitu jumlah dividen yang dibagi dengan saham beredar. Jumlah saham yang beredar ini saya mendapatkannya di laporan keuangan memiliki jumlah yang sama yaitu 10, 685, 124, 441, dan jumlah dividen yang diberi tidak terdapat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, maka tidak ada pembayaran dividen. Jadi hasilnya adalah 0 dibagi dengan 10, 685, 124, 441 sama dengan 0 per saham. Yang kedua, kita akan cari CAPM. CAPM yaitu RNF dibagi dengan volatilitas. Volatilitas ini bisa kita lihat di Yahoo Finance. Terdapat pada bagian beta. Tutup kurung, buka kurung,
RM dikurang RF. Hasilnya yaitu 0,06 tambah 0,08, 0,2 dikurang dengan 0,06. Oh, sorry. Ini adalah ini adalah 0,1 ya. 0,06 tambah 0,08, 0,1 dikurang 0,06, yaitu hasilnya 0,05. Dan EPS-nya yang saya laba per share-nya pada tahun 2019 sampai 2023 saya tidak mendapatkannya. Kemudian menghitung sustainable dividend growth rate, yaitu ROE dikali dengan 1 kurang DPS dan EPS-nya. Berikut adalah perhitungan per tahunnya ya. Ini bisa dilihat. Kemudian step terakhirnya yaitu menghitung Gordon Growth Model. Ini bisa kita lihat. Saya hanya mendapatkan hasilnya yaitu 0. Kesimpulannya yaitu jadi harga saham dari PT Air Asia Indonesia Tbk pada hari ini adalah 0 rupiah per lembar. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa harga saham perusahaan ini termasuk ke dalam under value, yaitu di bawah. Sekian dari hasil analisa saham dari PT Air Asia Indonesia Tbk ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya atau kesalahan dalam pengerjaan tugas saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus yang telah membimbing saya daripada mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.